الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Dan alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian tafsir tematik dengan rujukan Tafsir Munir fil Aqidati wa Syari'ati wal Minhaji yang ditulis oleh Profesor Dr. Juhaili. Dan insyaallah kita akan membahas mengenai tentang adab khitabu ma'an Nabi. Adab berbicara dengan Nabi. Jadi ini dalam Islam kita diatur betul. Sampai soal cara bicara saja, itu kita diatur. Cara kita berdoa diatur, bagaimana adabnya, dan bagaimana cara kita mengatur bahasanya. Cara kita mengajak orang untuk ke jalan Allah juga diatur. Dari mulai ud'u ila sabi rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu ke jalan Allah dengan hikmah, dengan ilmu. Yang kedua, wal mau'izah, dengan cara kita itu memberikan nasihat. Yang namanya nasihatnya tidak boleh dipaksa. Dia mau dengar, alhamdulillah, kita juga dapat pahala, dia dapat pahala. Dia nggak mau dengar, nggak mau ikut seruan kita, ya. Alhamdulillah, kita dapat pahala, dia yang nggak dapat apa-apa. Coba nanti dibaca di dalam surat Toha, ayat di situ 99. Ketika Nabi Musa marah kepada kakaknya Nabi Harun, karena Nabi Musa sebelum berangkat untuk bermunajat kepada Allah, menitipkan kaumnya itu kepada Nabi Harun agar tetap dibimbing bertauhid. Ketika beberapa hari Nabi Musa bermunajat di Tur Sina, di lembah tua itu, maka tiba-tiba Samiri dengan atas nama juga mengikuti jejak para malaikat. Lalu dia meminta sumbangan emas. Dikumpulkanlah emas itu oleh Bani Israel. Begitu dikumpulkan, lalu dibuatkan patung anak sapi. Maka ketika ditanya, wahai Samiri, kau begitu hebat teknologimu. Saya nggak apa-apa. Ini hanya meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh Musa. Jadi atas nama Musa. Lalu Harun marah, apa urusannya dengan Musa, dengan patung anak sapi ini? Bukankah waktu ditinggalkan tidak ada? Lalu dia berbohong. Memang Musa tidak mengajarkanku. Tapi malaikat yang suka datang kepada Musa itu mengajarkan aku membuat patung anak sapi ini sebagai refleksi. Inilah Tuhannya Musa yang sebenarnya. Marah. Suatu kebatilan yang terus dihadirkan, diulang-ulang, maka itu akan menjadi suatu kebenaran. Makanya Allah berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Janganlah kamu mendekati kebatilan itu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena lama-lama kita akan menjadi pengikut kebatilan kayak sekarang. Nah, inilah kalau kita itu tidak memang betul-betul kembali ke Quran. Coba Bapak Ibu ini kan masih hubungannya memperingati Maulid Nabi. Hari Kamis kemarin. Bagaimana cara Nabi itu menghadapi konflik internal? Nabi itu kedepankan dialog ruhama ubainahum. Bagaimana Nabi itu kalau menghadapi konflik eksternal, menghadapi orang-orang kafir? Muhammadur Rasulullah asyidda'u alal kuffar. Muhammad itu utusan Allah,
tidak tawar-menawar terhadap orang-orang yang menentang hukum Allah. Betul kan? Itu sifat Nabi. Yang kita peringatin itu adalah ajaran Nabi Muhammad. Cara menghadapi tadi konflik yang ada di kalangan mukmin, dan bagaimana kalau kita menghadapi sudah negara kita ini bahaya, dalam keadaan bahaya. Udah gelapkan mata aja, cari aja tokoh yang memang betul-betul berpihak pada keutuhan negeri ini. Kenapa korupsi makin merajalela? Jangan salahkan para pejabatnya, salahkan pemimpinnya. Karena Nabi bilang, pemimpin itu cermin rakyat. Dari pemimpinnya perbaiki. Selama pemimpinnya nggak diperbaiki, sama dengan kita ini ingin membersihkan masjid, sapunya kotor. Itu aja Pak logika. Yang ada memeratakan kotoran yang ada di sapu itu. Dan cara Allah pun memerintahkan kepada kita itu untuk memperbaiki kehidupan dunia ini, maka Allah menciptakan manusia. Walaupun malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah kau pantas menjadikan? Tapi kalau kalian bergeser dari tujuan itu, saya akan turun. Oleh karena itu, kalau kita itu sudah mengakui, maka kita jaga. Bagaimana caranya? Cara kita ngomong pun diatur. Ini ada berbicara dengan Nabi, karena status Nabi itu bukan sebatas hanya qadhi, tapi juga Nabi kepala negara di Madinah itu. Karena ayat ini diturunkan di Madinah. Ayat-ayat Makkiyah, status Nabi itu hanya seorang utusan Allah. Tapi ketika sudah berada di Madinah, ya Nabi hijrah, apalagi setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya status Nabi itu layaknya seperti presiden atau raja. Itulah kemenangan Nabi. Kenapa Nabi tidak langsung masuk ke Mekah? Nabi mencari aspek legalitas. Walaupun para sahabat Nabi menyatakan, kita serbu saja Mekah ini. Karena jumlah kita lebih banyak, 130.000. Kata Nabi, tidak. Kita tunggu, kita pegang. Oleh karena itu, ketika Abu Sufyan melihat jumlah pasukan, bagaimana girahnya, apalagi mereka berkeyakinan bahwa masuk ke kota Mekah, penyerbuan ini ada dalam rangka membalas atas terbunuhnya Utsman. Kala itu. Meskipun pada waktu itu, menurut perhitungan menang, tapi Nabi mendahulukan perjanjian itu. Supaya mereka mengakui bahwa Nabi itu bergerak tidak sendiri, tapi ini didukung oleh pasukan perang. Dengan demikian, maka kedudukan Nabi itu adalah sebagai kepala negara Madinah. Maka kedudukan Nabi setelah itu sebagai kepala negara, maka turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Janganlah kamu katakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Ini sudah dengan kata-kata ra'ina. Lihatlah aku. Kan nggak sopan, Pak. Lihatlah kami. Nggak boleh. Tapi ditawarkan. Di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqulu lirrasul. Jangan kamu mengatakan kepada utusan yang bernama Muhammad SAW, ra'ina ay ra'ina samaka. Li'anna al-yahud, kenapa ayat ini turun? Karena orang-orang Yahudi itu mereka adalah yaqulunaha lin-nabi, mereka suka ngomong kepada Nabi itu yalaunna alsinatahum biha, seenak udelnya kepada Nabi. Enggak ada penghormatan sama sekali. Jadi ketika manusia seperti Yahudi ini, mereka tidak ada respect lagi kepada Nabi, Allah menurunkan. Apakah Yahudi tidak beriman? Beriman, Pak. Tapi dia munafik. Ini ayat berbicara dari mulai perbaikilah keluarga kita. Surat As-Saff. Dan kita lihat surat At-Tahrim juga sama. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm. Innama tujzauna bima kuntum ta'malun. Hei orang kafir, jangan kau seenaknya. Mulai hari ini harus hati-hati kau.
Diberikan peringatan oleh Allah. Setelah itu Allah berfirman, jangan sampai kita bertindak sembarangan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang beriman, lakukanlah koreksi terhadap kehidupan. Introspeksi diri. Bertobat. Perbaiki diri kamu. Orang lain tidak akan komitmen kalau komitmenmu juga diragukan. Orang lain tidak akan juga menghormati Nabi kalau kamu juga tidak menghormatinya. Orang lain tidak akan taat kepada Allah dan Rasulnya, pada Nabinya, kalau kamu sendiri setengah hati taatnya. Kalau kamu perbaiki ini, bukan hanya kamu akan mendapatkan kemenangan di dunia, tapi kalau kau mati, Allah akan masukkan ke dalam surga. Surat At-Tahrim. Indah sekali, Pak. Kalau kau jalankan perintah kami, kata Allah. Maka di hari di mana manusia yang kafir, munafik itu penuh kehinaan, kamu akan dimuliakan bersama Nabi. Maka mintalah kepada kami, ya Tuhan kami, atmim lana nurana. Sempurnakanlah, tahu Bapak, nurana itu aurah kami. Jangan sampai orang kafir, orang munafik itu seenaknya kepada kami. Itu atmim lana nurana. Kalau hidup kita sudah tidak punya aura, kalau hidup kita ini sudah suram, nggak ada yang dibanggakan lagi, hancur. Jangan sampai kalian juga mengeluarkan dari ucapan-ucapan kalian itu yang nada mengejek, yaitu yang dimaksud ucapan itu adalah seperti sabbaha wa nasabathu ilar ra'unat. Memberikan nasab-nasab panggilan-panggilan yang jelek kepada Nabi. Enggak boleh, enggak boleh. Karena Nabi dijamin tidak akan salah. Nah inilah bedanya. Ahli sunnah itu meyakini. Karena kita mengacu pada surat dalam Al-Quran ya, bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, itu bukan berdasarkan nafsu Nabi. Nabi tidak akan berbicara, melainkan apa yang tadi wahyukan, diajarkan oleh Allah kepadanya. Maka nggak akan salah. Karena apabila Nabi melakukan kesalahan, langsung ditegur oleh Allah. Siapa yang melarang pertama kali ketika Abdullah yang mengaku Nabi ini mau disolatkan oleh Nabi? Ya Umar lah, ya Rasulullah, orang ini engkong atau didengkotnya ini orang munafik. Jangan kau solatkan. Ya baik, solat selalu di belakang saya. Turun surat At-Taubah. Ayat 83, Nabi tinggalin. Oh ya sudah. Dan itulah bahwa tindakan, perbuatan, kelakuan, ucapan Nabi, semuanya berdasarkan wahyu. Maka nggak ada alasan Yahudi itu mencaci. Makanya ada dalam surat Al-Baqarah. Man kana aduwallahi wa rasuli, barang siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, fa innahu aduwwullah, maka sungguhnya mereka itu musuh Allah. Itu declare dalam Quran. Jadi orang yang memusuhi, menjelekkan Nabi, itu musuh Allah, harus kita perangi. Maka sampai sekarang kalau ada gerakan yang mencaci, menghina Nabi dibiarkan, berarti kita ini bukan Hizbullah, kita Hizbus Syaitan. Kalau Hizbullah, ada orang yang melecehkan agama, melecehkan Nabi, melecehkan kitab suci, kita harus bergerak. Itu perintah Allah. Kalau kita ikuti Al-Quran. Makanya kalau kita menjadi pengikut setia Nabi, ya ikutilah cara Nabi bertindak. Asyidda'u alal kuffar, ruhama'u bainahu. Kita harus punya sikap yang tegas menghadapi orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Nggak usah takut. Dan kalau kita menghadapi sama kita, harus kita kedepankan hati nurani kita. Wa qulu ayyuhal mu'minun, dan katakanlah hai orang-orang yang beriman. Badalan minha, kebalikan dari cara orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang musyrik bertindak pada Nabi. Kalau mereka penuh dengan cacian, hinaan, nah kita diperintahkan untuk banyak memuji.
Memuji Nabi, memuji Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah bersalawat. Salawat itu memuji. Maka Nabi digelari al-amin. Maka Nabi digelari pula selain orang yang bisa dipercaya, tabligh. Menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Apalagi amanah, tidak akan menyelisih dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu pengikut Nabi. Kalau jadi RT aja sudah khianat pada masyarakatnya, pada rukun tetangganya, bukan pengikut Nabi. Maka Allah berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam kehidupan Nabi itu suri atau contoh kehidupan yang baik. Wa may yatawalla fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka barang siapa yang tidak mau mengikuti cara kehidupan Nabi, Allah Maha Kaya. Biarkan saja sudah. Jangan sampai juga seperti mereka. Allah biarkan. Karena Allah Maha Kaya. Saat Nabi kan udah nggak ada. Kata siapa? Pewaris Nabi ada. Kata Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para Nabi. Makanya seperti dengan para ulama. Tapi ulama yang khair, yang thayyib. Bukan ulama su. Kalau kita tahu nih ulama, dia berpredikat wali. Wali itu artinya orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, itu wali. Itu wali. Kita bisa baca surat Yunus ayat 82. Mengenai pembahasan masalah wali. Siapa itu waliullah? Waliullah itu orang yang mengedepankan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, maka itu waliullah. Karena dia bertakwa kepada Allah. Maka dijamin orang yang bertakwa itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau dia banyak masalah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia miskin, ya, Allah akan datangkan rezeki yang tidak bisa diduga-duga datangnya. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau dia bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan semua menjadi mudah segala urusannya. Kalau dia mati, dzalika amrullah la anzalahu ilaikum, Allah memerintahkan. Yang demikian itu kita harus bertakwa kepada Allah, ya. Yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Kenapa? Wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayiatihi wa yu'dim lahu ajra. Barang siapa hidup bertakwa kepada Allah, maka baginya akan aku berikan kemenangan yang besar. Itu kan karena orang bertakwa itu ada gelar wali. Maka kalau kita lihat ulama tidak tertarik dengan jabatan, dia berdakwah, menyampaikan kebenaran tanpa ada rasa takut pun sedikit pun. Dah, hati-hati, jaga, lindungi. Melindungi ulama yang seperti ini sama kita melindungi Nabi. Karena ulama yang seperti ini adalah warasatul anbiya. Artinya, kalau kita musuhi, apalagi kita persekusi, maka Allah yang akan kita hadapi. Ulama itu dia akan melawan, tapi Allah yang akan melawan kita. Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatum min rabbih min baini yadayhi wa min khalfihi min amrillah. Ada terjemahnya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah perintahkan 2 malaikat depan belakang menjaga kita. Selama kita bertakwa kepada Allah. Ini berbicara masalah perubahan kehidupan. Apakah kita mau berubah atau tidak hidup kita? Apakah Allah mau berubah? Tergantung kita. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari hari ini, maka ketakwaan kita harus kita perbaiki. Karena jalan kebaikan itu hanya melalui takwa. Jalan kenikmatan hanya melalui jalur ketakwaan. Sampai Allah tegaskan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika an'amallahu 'alaihim. Barang siapa yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, takwa itu, maka baginya akan kuberikan kehidupan yang penuh kenikmatan. Minan nabiyyin, seperti para nabi, wasiddiqin, seperti orang-orang yang memiliki kejujuran, wasyuhada'i, seperti orang-orang yang ridho mati syahid, wassalihin, seperti orang-orang yang saleh. Hasuna ulaika hubur rafiqo. 4 golongan manusia inilah yang harus kau tiru kehidupannya. Makanya kita minta jangan sampai melenceng.
Dari contoh 4 kehidupan orang ini, apa doa kita setiap hari itu? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus seperti para nabi tadi yang disebutkan. Siratal ladina an'amta alaihim, itulah jalan orang yang telah kau berikan nikmat. Jalan ketaatan. Maka kalau kita amati sekarang ini, kalau ada 1000 orang sholat di masjid ini, 10 aja udah hebat. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu STMJ. Sholat mah sholat, terus maksiat dia lakukan. Itu STMJ. Dari jalan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik dalam membangun rumah tangga, apalagi dalam menegakkan negara ini. Maka apabila kita bangun negara kita, rumah tangga kita itu jauh dari ketakwaan kepada Allah, Allah cabut tuh keberkahan. Maka Allah hinakan, sehina-hinanya kita. Akan lahirlah seorang pemimpin yang memusuhi kita. Itulah realitas yang ada. Oleh karena itu di sini lihat kembali. Wahwa tu'addil ma'nal matlubu nafsahu wasma'u. Maka inilah arti kesemuahan ini, wahai manusia, terutama orang-orang yang beriman. Dituntut diri kita itu untuk selalu mendengar ucapan Nabi. Memperhatikan apa yang dilakukan Nabi. Menirunya tadi. Ma yutsla alaikum. Maka perhatikanlah apa yang dibacakan atas kamu oleh Nabi min kitabi rabbikum. Semua tugas Nabi itu kalau kita baca surat Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayati. Membacakan ayat-ayat Allah. Maka perlu kita itu secara rutin mengaji. Kajiannya membacakan, menjelaskan ayat-ayat Allah. Kalau itu gak dijalankan, berarti kita menyalahi prosedural dalam mengikuti ajaran agama Allah. Kalau kita nggak mau ngaji. Karena tugas Nabi itu, surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dan yang kedua, wa yuzakkihim. Dan Nabi itu akan mengajarkan bagaimana cara kita membersihkan jiwa kita. Nah ini maka dikatakan. Maka ma yutsla alaikum min kitabi rabbikum wabhamu. Pahamilah apa yang dibacakan oleh Nabi. Pahamilah Quran itu. Bukan sekedar dibaca. Tapi wabhamu dan pahamilah. Maka bagi orang yang menentang Nabi dan juga mereka itu yang tidak mau menerima, menyelisih dari apa yang tadi dibacakan oleh Nabi dari ayat-ayat Allah itu, maka mereka itu akan mendapatkan azab yang memalukan, menghinakan dirinya. Dah satu ayat ini Pak. Syuruk, mungkin ada pertanyaan silakan. Dalam ayat ini melarang hamba-hambanya menyerupai orang-orang kafir. Jadi kita diperintahkan oleh Allah itu janganlah seperti orang kafir maksudnya. Baik dalam ucapan maupun perbuatan. Karena orang-orang Yahudi semoga laknat Allah atas mereka senang bermain kata-kata yang mempunyai arti samar yang tidak jelas kalau bicara sama Nabi. Yang tujuannya sebenarnya mereka itu ingin menghina Nabi, menganggap Nabi itu orang bodoh. Itu lihat. Dan mengurangi makna yang dikandungnya. Jika mereka tidak mengatakan, dengarkan kami. Seolah-olah mereka paling pintar. Padahal Nabi itu tidak akan berbicara, tidak akan mengambil sebuah keputusan, kecuali kalau Allah tidak memerintahkannya. Itu lihat. Ini ucapan biasa mereka ya, kata-kata seperti itu. Maka mereka itu mengatakan, ra'ina. Nada untuk menggurui Nabi. Nggak boleh. Maka kalau kita bicara dengan ulama, Bapak atur kata-katanya, suaranya. Ya, kalau Bapak biasa bertengkar dengan ulama, karena ulama yang benar itu dibimbing oleh Allah. Dan mereka sedikit omongnya. Kalau ulama tuh banyak omongnya, ini perlu diragukan. Ingat. Nah di sini dikatakan padahal yang dimaksudkan adalah ru'una sangat bodoh. Jadi bukan ra'ina dibaca ru'una kadang-kadang. Sebagaimana firman Allah, tabarakallahu, yang artinya sebagai berikut, lihat dalam surat An-Nisa ayat 46. Yaitu orang-orang Yahudi mereka merubah perkataan dan tempatnya ayat itu. Mereka berkata, kami mendengar, tapi kami tidak mau menurutinya. Qalu sami'na wa asaina. Yang seharusnya sami'na wa ata'na diganti. Sami'na wa asaina. Itu kebiasaan mereka. Dan mereka mengatakan pula,
Dengarlah, padahal sebenarnya kamu tidak mau mendengar. Dengarlah, mereka nggak mau mendengar. Dan mereka mengatakan ra'ina dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama Nabi. Tapi perhatikanlah saya. Tapi ucapannya itu adalah menusuk perasaan Nabi. Karena menghina, menghujat apa yang disampaikan oleh Nabi dari kalamullah itu. Itu maksudnya. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh. Dengar dan perhatikanlah kami. Maka yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tapi Allah mengutuk mereka. Karena kekafiran mereka, mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Ini orang munafik. Jadi nggak ada kebaikan sedikit pun yang datang dari Nabi. Makanya turunlah surat Al-Hasr, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Mereka boleh berusaha untuk mematikan sinar pancaran agama Allah. Tapi Allah terus menyempurnakannya. Nah, dialah Allah yang mengutus utusannya yang ummi, bahasa fil ummina rasulan minhum, yang bertugas untuk membacakan ayat-ayat Allah. Dan bagi orang kafir itu sangat berat. Demikian.